Salam saudara yang terkasih, kembali kita bertemu di channel pelayanan ini. Sukacita sekali bertemu dengan saudara sekalian, dan kita akan membahas tentang mentaati panggilan Tuhan yang saya ambilkan dari Yeremia pasal 1 ayat 4-19. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yeremia mentaati panggilan Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian Yeremia pasal 1 ayat 4-19. Di situ dikatakan Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan merobohkan untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang daun pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan memanggil masuk di dalam pelayanan atau mendukung suatu pelayanan apapun itu untuk memuliakan Tuhan, jangan menunda-nunda. Jangan banyak alasan. Panggilan itu bisa datang di waktu muda dan belum punya apa-apa. Renungkan bahwa masa muda, masa yang berpotensi, masa muda, masa yang berapi-api, masa muda, masa yang penuh energi. Berikan semuanya itu, keseluruhannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semangat gelora muda seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah tua, tapi kalau kita mempunyai semangat seperti anak muda, akan banyak yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berbuat sesuatu yang berarti bagi Tuhan.
Kalau kita lihat, gereja itu terdiri dari berbagai generasi. Tugas generasi yang sekarang adalah mempersiapkan dengan baik generasi muda sebagai penerus yang memuliakan Tuhan. Anak muda umumnya berpikir dan berorientasi self-centered, hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Dan sekali lagi, jangan banyak alasan kalau diutus oleh Tuhan. Entah saat diutus itu saudara masih muda, ataupun sudah berumur, masih belum mempunyai apa-apa, atau saat sudah bergelimang harta. Saat panggilan Tuhan itu datang, tunduk, taat, patuh, dan ikuti pimpinan Tuhan. Sebab yang memanggil itu Tuhan, yang mengutus itu pencipta langit dan bumi. Dia pencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Percayalah kepada Dia. Sebab rancangan Tuhan itu pasti sempurna. Rancangan Tuhan itu pasti baik bagi kita. Rancangan Tuhan itu untuk kemuliaannya Dia sendiri. Dan bersyukurlah kalau masih dipakai Tuhan. Bersyukur kalau masih diberi tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara diutus oleh Tuhan. Kalau diutus, itu bukan untuk cari makan. Soalnya diutus untuk pelayanan, suatu pelayanan apapun itu. Itu bukan untuk cari makan. Bukan untuk enak-enakan. Bukan untuk supaya ngetop, populer, terkenal di mana-mana. Bukan pula supaya disanjung dan dipuja. Dan supaya bergelimang harta karena dihormati dan dihargai di mana-mana. Kayak yang layak, yang pantas dihormati, dihargai, itu hanya Yesus. Ini yang mesti kita lakukan kepada generasi muda, kepada youth di gereja-gereja dimanapun juga, yaitu membimbing, mengarahkan untuk senantiasa mulai anak-anak muda berpikir, berorientasi untuk memuliakan Tuhan, untuk berpusat kepada Kristus, Kristus-sentrik. Kita melihat di bagian firman Tuhan tadi bahwa Tuhan telah menetapkan, telah memanggil dan menguduskan Yeremia. Orang yang tahu ketetapan Allah tidak akan mudah goyah, tidak mudah kaget ataupun kecewa terhadap segala sesuatu yang terjadi. Karena sadar bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu. Akan tetapi tidak membuang tanggung jawabnya untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu berdaulat. Tetapi manusia mempunyai tanggung jawab. Jangan lantas membuang tanggung jawabnya seperti menyeberang. Tidak usah tengok kanan kiri. Ujian tidak belajar, sakit tidak ke dokter, tidak berobat, tidak berusaha minum obat, tidak berusaha istirahat secukupnya dan sebagainya. Dan tidak berdoa untuk mohon kesembuhan. Itu namanya fatalisme, saudara-saudara. Setiap orang percaya harus bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Allah berdaulat, tapi manusia bertanggung jawab untuk hidup di dalam ketaatan. Yang bernilai kekekalan itulah yang harus kita kejar, itulah yang harus kita tuju. Apa itu yang bernilai kekekalan? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mempunyainya? Apakah saudara sudah diselamatkan hari ini? Apakah saudara sudah mempunyai juru selamat? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saudara, saudara beroleh anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan. Dan ini sifatnya, nilainya adalah kekal, selama-lamanya bersama dengan Dia kelak di sorga. Dikatakan di situ bahwa Allah mengenal Yeremia sebelum lahir. Ya, tentu saja, karena Allah Maha Tahu. Dia sudah ada sejak minus tak terhingga. Sebelum segala sesuatu di dunia ini dijadikan, alam semesta ini dijadikan, Dia sudah ada. Ia dikenal oleh Allah sebelum ia dilahirkan. Pada waktu itu Yeremia tidak benar-benar dikuduskan di dalam rahim, tetapi dipisahkan menurut takdir dan tujuan tersembunyi Allah.
Artinya Allah memilih dia untuk menjadi seorang nabi. Bahwa ia dibentuk sebagai manusia untuk tujuan ini. Sehingga pada waktunya ia akan kembali ke depan sebagai seorang nabi. Seorang nabi bagi bangsa-bangsa yang kubuat kepadamu pengudusannya. Ini mengisyaratkan bahwa ia atau Yeremia diangkat sebagai seorang nabi sebelum dilahirkan. Allah telah menentukan, telah memilih, menunjuk dan menguduskan Yeremia sesuai dengan kehendaknya. Allah menyatakan bahwa dia mengenal Yeremia sebelum dia membentuknya di dalam rahim. Penentuan itu, yang dengannya Allah memilih setiap individu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan pada saat yang sama, juga menunjuk dan menguduskannya. Allah menunjukmu untuk pekerjaan khusus ini. Bukan dengan kekuatanmu, untuk membawa kepadamu suatu kualifikasi untuk jabatan kenabian. Tapi dikatakan di situ, aku membentukmu, bukan hanya menjadi seorang manusia, tetapi seorang nabi. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan yang sejati itu bukan sekedar perasaan pribadi ya. Kalau orang Jawa bilang krosok-kroson. Jadi bukan hanya sekedar perasaan pribadi. Tapi ada peneguhan yang menguatkannya melalui firman Tuhan. Dan ini yang penting. Sehingga seseorang diyakinkan dan dikuatkan terhadap panggilannya di dalam melayani Tuhan. Sehingga ia tidak ragu-ragu lagi. Tidak bimbang lagi untuk maju mengerjakan tugas itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan sedikit kesaksian. Di dalam pelayanan tim kami ke Bali, kami singgah ke toko permata milik orang yang dulunya hamba Tuhan. Teman kami ini mensupport dia sewaktu dia masih studi di STT sampai lulus. Dan sekarang hamba Tuhan itu tidak lagi melayani. Tetapi jualan batu permata seperti age, giok, dan sebagainya. Orang ini lari dari panggilan Tuhan. Seperti seorang prajurit yang lari desersi dari tugasnya. Alasannya waktu itu dia beserta dengan istrinya yang juga adalah hamba Tuhan. Hidup serba kekurangan, serba susah, menderita. Dan sekarang sudah kaya, punya rumah, punya mobil mewah. Tapi sudah tidak melayani lagi. Dan sungguh ini sangat disayangkan. Renungkan saudara-saudara. Apa tujuan saudara di dalam melayani? Apakah popularitas? Apakah finansial? Ataukah untuk memuliakan Tuhan? Ini adalah renungan bersama. Untuk kita renungkan. Di dalam kita melayani Tuhan. Apa motivasi kita? Apakah kita sungguh-sungguh melakukannya hanya karena cinta Tuhan? Ataukah hanya untuk keperluan yang lain yang bisa menguntungkan kita? Yang memberikan kita manfaat dan sebagainya. Kita melihat di situ bahwa dia dipanggil dari atas. Yeremia telah menyebutkan bahwa ia telah dipanggil dari atas. Kalau tidak, dengan berani ia akan membohongi dirinya sendiri. Artinya tidak seorang pun menerima kehormatan ini untuk dirinya sendiri. Tetapi panggilan Allah saja yang membangkitkan para nabi dan guru-guru untuk martabat mereka. Banyak orang yang berbohong terhadap dirinya sendiri dalam hal panggilan. Setelah tidak bisa bekerja apa-apa, akhirnya banting setir jadi hamba Tuhan. Dari pebisnis kemudian melayani dengan motivasi dan jiwa dagang. Maka tidak heran kalau sampai terjadi penyalahgunaan persepuluhan dan persembahan dan sebagainya. Yang seharusnya untuk mendukung pelayanan operasional gereja, untuk mengerjakan pelayanan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, pelayanan kepada orang-orang yang kurang mampu, untuk kesejahteraan jemaat, malah dipakai untuk keperluan pribadi untuk diri sendiri, untuk beli mobil mewah, barang-barang mewah, apartemen mewah, pelesiran ke luar negeri dan sebagainya. Kalau seseorang itu sungguh-sungguh menyadari panggilan ini dari atas, dari Tuhan, dia tidak akan main-main, tidak akan mengerjakannya asal-asalan ataupun sembrono. Ia harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, persiapan, semuanya harus diberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
Ia harus mempunyai tekad, suatu komitmen bahwa pelayanan ini bukan asal-asalan. Yang mengaku dipanggil dari atas, pelayanannya sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat tujuan Tuhan memanggil atau mengutus Yeremia, dikatakan di situ bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuannya sendiri memanggil dan mengutus seseorang menjadi alatnya. Tadi kita melihat di bagian firman Tuhan, agar memperoleh perhatian. Agar Yeremia dapat memperoleh perhatian, ia menyatakan bahwa ia telah dipanggil untuk jabatan kenabian itu dengan suara Allah yang jelas. Dan dengan tujuan ini, kata sebelum aku membentukmu di dalam rahim ini diberikan kepadanya. Jika dia mengatakannya sendiri, bahwa dia telah dijadikan nabi oleh suara Allah, itu tidak akan terlalu menggerakkan para pendengar. Tetapi ketika dia mengedepankan Allah sebagai pembicara, tentu ada lebih banyak bobot dan kekuatan di dalam hal apa yang dikatakannya. Hendaknya kita melayani, di dalam kita melayani saudara-saudara, kita selalu mengedepankan maksud Tuhan, mengedepankan kehendak Tuhan bagi jemaatnya yang mendengar dan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang terpenting. Apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaatnya, itu harus menjadi pertimbangan kita yang utama. Bukan semaunya sendiri supaya didengar banyak orang, bukan menonjolkan fasih lidahnya supaya dianggap dia hebat dan sebagainya. Panggilan istimewa itu untuk melayani umat Allah. Ini berbicara tentang apa yang perlu dalam panggilan seseorang, sehingga ia dapat melayani umat Allah. Karena tidak seorang pun dengan hak pribadinya dan secara pribadi dapat mengklaim hak istimewa berbicara tentang hal panggilan kenabian itu. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, dia nabi asli, dia hamba Tuhan asli. Tetapi apakah itu didapat dari menggali dengan sungguh-sungguh firman Tuhan? Ataukah hanya dari pemikirannya sendiri? Lantas dicari ayat pendukungnya yang membenarkan pemikirannya sendiri untuk keuntungannya diri sendiri. Apakah firman Tuhan dan kebenarannya yang disampaikan itu mengubahkan hidupnya dan hidup pendengarnya? Iman, pengajaran, dan buahnya seharusnya sinkron, selaras dengan firman Tuhan. Juga terus berjuang melawan kelemahan kedagingannya sendiri. Kita melihat bagian itu dari nabi untuk bangsa Israel hingga untuk bangsa-bangsa lain. Jadi semula panggilannya itu sebagai nabi untuk bangsa Israel, tapi meluas sampai kepada bangsa-bangsa lain. Diberikan seorang nabi kepada bangsa-bangsa yang Allah rancang untuk menjadi pelayan gerejanya. Meskipun Allah menunjukkan khusus untuk gerejanya, namun ajarannya adalah memiliki tujuan untuk dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, meluas kepada bangsa-bangsa lain. Meskipun ia diberikan sebagai seorang nabi, terutama kepada bangsanya sendiri, namun wewenangnya kemudian meluas ke negara-negara kafir. Saudara yang terkasih, bisa saja seseorang merasa panggilannya hanya untuk tempat tertentu, desa tertentu, kota tertentu, atau negara tertentu saja. Namun kemudian berkembang hingga ke tempat-tempat lain, ke daerah-daerah lain. Dan juru selamat memang untuk segala bangsa, untuk segala etnis, segala suku, segala ras, segala bangsa manapun. Tuhan sendiri yang memberikan visi kepada hamba yang dikasihinya. Tapi dalam panggilan itu Yeremia beralasan. Dia mengungkapkan alasannya kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, orang berdosa mempunyai 1001 alasan untuk mempertimbangkannya pada saat dia diutus, pada saat dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan di sini Yeremia beralasan bahwa dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bernubuat, dia hanya seorang anak muda. Tidak ada perlawanan dari pihak Yeremia, tetapi ia menyusut, ia ciut kembali karena kekhawatiran. Aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa bernubuat,
Aku tidak memiliki kekuatan khotbah yang diperlukan untuk bisa berhasil. Para nabi Israel adalah pengkhotbah nasional dalam masalah agama dan orator mereka di dalam bidang politik. Dikatakan juga tadi alasannya dia adalah, aku seorang anak muda. Ini menyeratkan tidak ada yang pasti tentang usia Yeremia. Masih lama durasi misi kenabiannya, yang memungkinkan bahwa dia masih sangat muda ketika dipanggil untuk jabatan tersebut. Sebab itu panggilannya ini seperti juga halnya yang dialami oleh Yesaya, Hosea, Zakaria, dan yang lainnya. Jadi yang penting di sini sebenarnya bukan berapa usianya saat dia diutus, tetapi siapa yang mengutus. Selalu banyak alasan. Dan ini adalah model anak muda zaman sekarang kalau diajak pelayanan. Ada begitu banyak alasan yang bagus, yang masuk akal untuk menolak atau menghindari panggilan pelayanan. Masih mengejar karir. Nanti aja kalau sudah tercapai. Masih mencari pasangan. Nanti dululah. Atau mungkin bisnisnya masih sedang bagus-bagusnya ini. Masih banyak cita-citaku yang belum tercapai dan sebagainya. Dan renungkan, kalau nanti sudah terkena stroke, bangkrut, atau karirnya digeser orang lain, baru teriak-teriak, minta tolong Tuhan. Panggilannya apa sih? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu panggilan amanat agung. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bukan mari masuk ke sini. Tapi panggilannya pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Saudara yang terkasih, dunia ini sudah total bejat. Orang-orang dunia sudah enjoy di luar sana. Ketika berharap mereka mau masuk ke gereja, bisakah kita berharap bahwa mereka masuk ke gereja dengan sukarela? Jangan mimpi, saudara. Kita yang harus pergi keluar, menjangkau mereka. Bertransformasi dengan mereka, bersaksi kepada mereka, memberikan contoh teladan bagi mereka. Baru Injil bisa masuk dan menarik mereka ke dalam gereja. Merampas jiwa-jiwa mereka bagi Kristus. Roh Kudus yang akan melahirbarukan mereka. Hampir semua gereja mengalaminya, saudara. Sulitnya regenerasi, sulitnya mengajak anak-anak muda ke gereja melayani, sulitnya mengerjakan pemuritan, sulitnya mengajak mereka bermisi dan sebagainya. Dan Tuhan memperingatkan kepada gereja-gereja melalui kemajuan teknologi saat ini. Kalau dulu Israel dihukum dengan murka Allah melalui bangsa-bangsa asing yang mengepung mereka dan siap menghancurkan mereka. Saat ini, melalui kemajuan teknologi, Tuhan memberikan peringatan keras kepada gereja-gereja untuk bangun dari tidurnya. Jangan ngomong memberikan persembahan persepuluhan ataupun pelayanan. Mengajak mereka untuk kembali beribadah di gereja saja, sulitnya minta ampun. Mereka sudah nyaman di sana. Di luar sana mereka sudah nyaman. Dengan habitatnya, dengan lingkungannya. Kita yang harus pergi keluar menjangkau mereka, ke komunitas mereka. Menyadarkan mereka. Menemui mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Menjadi pendengar yang baik bagi mereka, mendoakan mereka. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ketimbang kita hanya kumpul di dalam gereja saja. Hanya kumpul-kumpul di dalam gereja saja. Kita bisa pergi ke warung, ke kafe-kafe, ke stadion, ke mall, ke tempat anak-anak nongkrong, ke taman-taman, berdiskusi dengan mereka. Sampai mereka bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan di sini kita melihat Tuhan mengutus dan menguatkan Yeremia. Kalau Tuhan mengutus, itu artinya bukan main-main. Dia sudah tahu siapa kita dan kualifikasi kita. Di sini Tuhan menyatakan kepada Yeremia, kalau diutus, harus pergi. Harus menyampaikan yang Tuhan perintahkan. Dan tidak takut. Dan respon yang penting di sini adalah tunduk dan patuh pada saat panggilan Tuhan itu datang.
Ayat 7 dikatakan di situ, engkau harus pergi. Pikiran untuk diri sendiri sama sekali tidak pada tempatnya dalam diri orang yang telah menerima tugas ilahi. Tugas Yeremia adalah kepatuhan yang sederhana dalam menempatkan jalan ini. Dia tidak bisa, dia pasti selamat. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita dipanggil untuk melayani, sudahkah kita tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan? Ataukah justru sebaliknya, ada keraguan, ada tawar-menawar, ada sanksi dan sebagainya? Renungkan, yang memanggil kita itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dunia ini sudah rusak dan kacau balau. Dan kita memang dipanggil di tengah-tengah dunia yang sedemikian bejat dan kacau balau. Saya masih ingat kasus pemuda Indonesia yang terjerat di kasus pelecehan seksual di Inggris. Dan juga santer terdengar ada hamba Tuhan yang jatuh di dalam hal seksual juga sebelumnya. Mereka, kita semua membutuhkan juru selamat. Kita semua membutuhkan Yesus. Sebab tanpa juru selamat, sekali lagi, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Tanpa juru selamat pasti tidak selamat. Jangan hanya bisa nyinyir atau mencaci maki kebejatan mereka. Lihat bagaimana dengan dosa-dosa kita sendiri. Perbuatan baik kita yang manakah yang bisa mengantar kita ke surga? Segala kesalahan kita itu seperti kain kotor. Seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kalau saudara mau ditimbang-timbang perbuatan baik dan dosa-dosa dari lahir sampai mati, bisakah kita masuk surga? Renungkan setiap detik kita berbuat dosa untuk hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Dan di sini kita melihat janji Tuhan. Dalam setiap panggilan pengutusan, selalu ada janji Tuhan yang menyertai. Dan inilah indahnya panggilan Tuhan. Di sini Tuhan berjanji kepada Yeremia akan menyertai, akan melepaskan, akan menaruh perkataan-perkataannya, akan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa. Dan inilah jaminannya, bahwa Tuhan telah menetapkan, memanggil dan menguduskan Yeremia. Tuhan juga telah menetapkan, memanggil dan menguduskan setiap orang percaya. Terlebih lagi mereka yang mau melayani, mau menjawab panggilan Tuhan. Tuhan menjatuhkan hukumannya atas Israel melalui bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memperingatkan dengan keras melalui bangsa-bangsa lain, melalui Yeremia. Saudara terkasih, Indonesia juga membutuhkan orang-orang seperti Yeremia, yang berani mengingatkan orang-orang untuk takut akan Tuhan. Ada korupsi yang merajalela, ada kebejatan moral yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka saudara dipakai Tuhan untuk berdiri teguh, menjadi hambanya yang setia. Kita melihat Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Dan setiap hamba Tuhan harus menyampaikan pesan dari Tuhan, harus mengutamakan kepentingan Tuhan, harus mengarahkan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya? Saudara yang terkasih, orang-orang seperti Nadiem Makarim yang masih muda sudah dipakai presiden untuk menjadi menteri pendidikan. Tentu senang, kesannya hebat. Bayangkan kalau Tuhan sendiri yang memakai saudara untuk kemuliaannya. Harusnya kita sukacita dan semangat serta berkobar-kobar. Ini yang memanggil adalah raja di atas segala raja, presiden di atas presiden, pencipta langit dan bumi. Mengapa begitu banyak orang tua yang menjadi lesu dan tidak antusias saat anaknya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan? Saudara seharusnya bersukacita kalau perlu mengadakan pesta syukuran atas diterimanya anak saudara menjadi hamba Tuhan. Dikatakan tadi, Yeremia dipanggil untuk mengawasi bangsa-bangsa seperti yang sudah Tuhan rancangkan. Mengangkat engkau atas, kata-kata mengangkat engkau atas, ini menunjuk
ke dalam suatu pengawasan. Jadi dia harus mengawasi bangsa-bangsa dan untuk memprediksikan kehancuran atau pemulihannya sesuai dengan perilaku mereka yang buruk atau yang baik. Dikatakan para nabi melakukan apa yang mereka nubuatkan akan dilakukan. Karena firman yang disampaikan mereka adalah firman Allah. Dan firman-Nya adalah alatnya di mana dia melakukan segala sesuatu. Perkataan dan perbuatan adalah satu hal di dalam dirinya. Apa yang dikatakan nabi-nya adalah seyakin itu yang dilakukannya. Kesadaran sang nabi terserap ke dalam kesadaran Allah. Begitu dekatnya dengan Allah sehingga dia merasakan dirinya sendiri. Sehingga kata-kata perbuatan Tuhan itu digambarkan sebagai miliknya. Artinya adalah sebagai agen perubahan, sebagai arsitektur yang membangun, yang menanam, yang mengembalikan pada pertobatan mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Juga tugasnya adalah memeriksa kejahatan bangsa-bangsa. Ayat 16 katakan, aku akan mengucapkan penilaianku, atau aku akan mengadakan pengadilan atas mereka. Secara harfiah, aku akan berbicara tentang suatu penilaian atas mereka. Dan ini mencakup pemeriksaan terhadap yang tertuduh. Berbicara tentang hukuman pengadilan atas semua kejahatan mereka. Kejahatan mereka yaitu perselingkuhan mereka kepada Tuhan. Ini menunjukkan dirinya dalam membakar dupa untuk ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, dan tunduk pada patung-patung. Saudara yang terkasih, kata dupa di situ itu berarti asap yang manis. Dan sang nabi berkata tentang Allah lain, bukan Allah palsu. Karena pertimbangan ketidaktahuan para pendengarnya kepada siapa Baal dan Moloch benar-benar sebagai dewa. Keinginan percaya diri pihak Yeremia akan menimbulkan kekecewaan oleh musuh-musuhnya. Seluruh lingkaran benteng yang sangat mencolok mengungkapkan sifat yang tak terkalahkan dari seorang yang kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Di sini harus dikatakan bahwa Yeremia dengan penguasa yang berturut-turut memasukkan mereka ke dalam keluarga kerajaan untuk membentuk kelas yang banyak dan kuat. Saya memberi ilustrasi seperti ini. Palsu itu sebagai barang KW. Sudah tahu kalau misalnya kita bicara Rolex, itu barang yang sangat mahal. Tapi karena tetap ingin memilikinya, maka membeli yang palsu. Sedangkan barang yang lain, misalnya sudah ada Rolex, jam bagus, dan mampu beli, namun membeli Casio, yang menurutnya juga jam bagus, tapi sebenarnya tidak sebanding. Saya yang terkasih, Yesus, Juru Selamat itu tidak ada bandingnya. Filipi 2 ayat 9 firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya yang terkasih, sudahkah kita pergi untuk memenuhi panggilan amanat agung, untuk berelasi, untuk berjejaring, untuk memberitakan Injil, sampai dengan memuridkan orang-orang pilihan kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita rasa dia wajib mendengarkan berita Injil. Saya mungkin bisa memberitahu anak-anak saudara atau teman-teman generasi muda supaya mereka kembali bersekutu di dalam kelompok-kelompok mereka, di dalam komunitas-komunitas mereka, dan selanjutnya bisa dibawa ke gereja. Tuhan memanggil Yeremia untuk pemulihan atas bangsa-bangsa dengan pertobatan dan agar mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan juga memanggil gereja untuk siap menghadapi tantangan zaman, atau akan Tuhan hukum jika tidak taat mengerjakan amanat agung.
memberitakan Injil sampai dengan memuridkan yang berlipat ganda. Saudara yang terkasih, amanat agung bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab majelis dan penginjil, tapi tanggung jawab setiap orang percaya. Murid Yesus memuridkan. Dan fenomena yang terjadi di banyak gereja mulai sepi. Yang tersisa hanya orang-orang tua. Anak-anak mudanya mulai meninggalkan gereja dan pelayanan. Mungkin hanya butuh beberapa tahun saja gereja-gereja yang tidak mempersiapkan diri dengan baik akan gulung tikar. Kemana generasi muda mereka pergi? Kemana langkah kaki mereka menuju? Teknologi ini begitu kuat mempengaruhi. Internet, game, sosial media sangat kuat mempengaruhi anak-anak muda. Menjerat mereka hingga lupa waktu dan segalanya. Anak-anak muda menjadi malas belajar. Generasi ini ingin selalu serba instan. Siapa yang menjangkau mereka di luar sana? Banyak gereja yang tidak memperlengkapi generasi muda. Sementara para orang tua hanya mengandalkan gereja untuk kebaikan anak-anaknya. Saudara, inilah masalah yang paling penting, yang urgent, yang mendesak untuk diantisipasi oleh gereja. Sekali lagi saudara, beri yang terbaik. Jangan memberikan yang sisa-sisanya untuk Tuhan. Apapun tantangan dan ancaman di dalam kita melayani, Tuhan berjanji akan menolong, menyertai, memelihara, dan melindungi setiap orang yang diutusnya. Maukah saudari pakai Tuhan untuk kemuliaannya? Tuhan memberkati.